Tidak bagus, kita dalam masalah. Kami memiliki orang-orang dari anisasi pembunuh bertopeng. Serangan tiba-tiba dari Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Inc. Workshop serta kemunculan si pembunuh bertopeng menyebabkan klan Fire Cloud Sparrow jatuh ke dalam kekacauan. Sebelum 5 ahli interpretasi kekosongan peringkat 9 suku Dewa Iblis tiba, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak sepenuhnya berlebihan. Namun, karena keberadaan anisasi pembunuh bertopeng, formasi suku Fire Cloud Sparrow tidak dapat diatur. Jika klan di sampingnya berasal dari anisasi pembunuh bertopeng, dia bisa disergap kapan saja. Sekarang para ahli suku Dewa Iblis telah tiba dan menahan suku Api Suci. Suku Fire Cloud Sparrow tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini karena kekuatan utama kali ini adalah suku Api Suci. Suku Dewa Iblis, apakah kalian akan berpartisipasi dalam perang ini? Ekspresi tetua suku Fire Cloud Sparrow sangat jelek saat dia berteriak pada 5 ahli alam hampa yang berwawasan luas dari suku Dewa Iblis yang terbang di atasnya. Haha, apa yang ingin dilakukan oleh suku Dewa Iblis kita? Tidak perlu menjelaskan kepada kalian. Kami berpartisipasi dalam perang ini, jadi apa? Tetua suku Dewa Iblis di tengah berteriak dengan arogan. Dia sama sekali tidak menaruh suku burung pipit awan api di matanya. Belum lagi yang lain, hanya saja kekuatan suku Dewa Iblis mereka tidak lebih lemah dari suku Fire Cloud Sparrow. Secara alami, mereka tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Bersiaplah untuk mundur. 4 peringkat 9 pakar alam hampa yang mendalam dari suku Api Suci melihat sekeliling dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dan berkata kepada semua murid. Mundur. Bisakah kamu mundur? Para ahli dari suku Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak. Tidak ada satupun anggota suku Fire Cloud Sparrow yang masih hidup. Niat membunuh dingin bisa terdengar dari kedua sisi. Angka dengan cepat terbang di atas. Meskipun tidak satupun dari orang-orang ini yang terlalu kuat, ada sekitar 500 hingga 600 orang di alam kosong yang dalam di sisi kiri dan kanan. Melihat 20.000 orang menyerbu dari samping, wajah anggota suku Fire Cloud Sparrow dipenuhi keputusasaan. Arai deteksi dapat mendeteksi orang yang lebih kuat dari mereka, tetapi orang yang datang dari sayap tidak sekuat itu. Arai deteksi sangat berharga untuk memulai, dan hanya sejumlah kecil orang yang memilikinya. Orang-orang dari klan Fire Cloud Sparrow yang berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam memegang susunan deteksi, sehingga mereka tidak akan waspada terhadap mereka. Karena pihak lain tidak memiliki ahli yang setengah langkah dari umur panjang. Ini mengakibatkan situasi saat ini. Hahaha, aku akan memusnahkan kalian semua hari ini. Tidak akan lama lagi klan burung pipit awan api Anda menghilang dari benua transendental. Para tetua lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan barang suci memegang senjata di tangan mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi biadab. Mereka telah mengundang suku Dewa Iblis untuk memusnahkan klan burung pipit awan api secepat mungkin. Sudah berakhir, orang-orang mereka berkali-kali lebih banyak dari kita. Oh tidak, akankah ahli suku burung pipit awan api kita datang untuk menyelamatkan kita? Kelompok orang tercela ini, mereka benar-benar menyergap kita. Ekspresi geram dan putus asa dipancarkan dari mulut suku burung pipit awan api. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati dan berteriak keras. Bertarung. Kedua tetua burung pipit awan api saling memandang. Mereka mengertakkan gigi dan meraung keras. Membunuh. Bahkan jika kita harus mati, kita harus membunuh satu. Membunuh satu itu sepadan. Membunuh dua adalah untung. Semua orang dari klan Fire Cloud Sparrow mengepalkan tangan mereka dengan erat dan bersiap untuk mati. Semua orang dari anisasi pembunuh bertopeng, tunggu perintahku dan segera serang. Haha. Pada saat ini, sesepuh dari Life and Death Elixir Workshop tertawa terbahak-bahak. Mampu membunuh lebih dari 20.000 anggota klan Api Lark kali ini merupakan dorongan moral yang besar bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata tetua dari Life and Death Elixir Workshop, semua orang dari klan Api Lark tampak sangat malu. Mereka tidak tahu apakah mereka rekan satu tim atau pembunuh. Kakak Wang Xian. Pada saat ini, Huo Luo'er melebarkan matanya saat dia menatap kosong pada tetua Xuan Hua yang ditusuk oleh lengan Wang Xian dan musuh di sekitarnya. Dia berteriak pelan. Wang Xian berdiri di langit. Wajah tetua Xuan Hua yang ditembus mulai berubah. Jelas, itu adalah perubahan dari anisasi pembunuh bertopeng. Dia mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa musuh di kedua sisi dan di depannya telah menyerbu. Senyum muncul di wajahnya. Ayo, adik kecil Huo Luo'er. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu pembunuhan instan. Wang Xian dengan lembut mendorong mayat pembunuh bertopeng di depannya dan berkata kepada Huo Luo'er dengan tenang. Huo Luo'er menatap Wang Xian dengan bingung.
Batu gerindra 5 unsur. Wang Xian menyentuh kepalanya dan tubuhnya bergetar. Idola dharmanya, batu gerindra 5 unsur, langsung dilepaskan. Dengan kesatuan manusia naga, dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan setengah langkah ke alam umur panjang bahkan dalam wujud manusianya. Berdengung. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan senjatanya, 5 elemen Millstone, langsung terbang ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menyebar dalam radius 100 km. Seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap. Suara yang terdengar seperti batu kilangan terdengar di langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah pakar alam umur panjang setengah langkah dari bengkel penempaan hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci juga bersembunyi? Saat mereka merasakan perubahan di dunia, ekspresi semua orang berubah drastis. Suara kaget dan ketakutan datang dari api klan Lark. 2 batu kilangan abu-abu dari 5 elemen melayang di langit. Masing-masing dari mereka memiliki radius 20 km yang menakutkan. Kedua batu kilangan itu meliputi area seluas 40 km. Langit tidak bisa dilihat sama sekali. Semua anggota klan Fire Cloud Sparrow putus asa. Namun, perubahan mendadak ini juga mengejutkan semua orang di lokakarya Life and Death Pill dan lokakarya penempaan barang suci. Para tetua dari 2 kekuatan besar memandangi batu gilingan yang menakutkan yang tiba-tiba muncul dalam keadaan linglung, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tampaknya tidak ada ahli umur panjang setengah langkah dari kedua kekuatan mereka. Siapa ini? Seseorang dari 2 faksi besar. Tatapan semua orang, termasuk 5 peringkat 9 ahli alam kekosongan yang mendalam dari suku Dewa Iblis yang baru saja terbang, semua tampak terkejut. Oh, itu adalah. Semua orang melihat Huo Luo'er dan seorang pemuda berdiri bersama di tengah langit. Energi yang menakutkan menghubungkan batu kilangan yang menakutkan di langit dengan pemuda itu. Tampaknya, sepertinya salah satu dari orang-orang kita. Su Xingchan dan Huo Mingtu dari suku burung api menatap pemuda di samping Huo Luo'er dengan kaget dan bergumam. Itu adalah. Namun, pada saat ini, 5 ahli dari suku Dewa Iblis yang melayang di langit langsung mengenali Wang Xian. Itu dia, ini. 5 tetua suku Dewa Iblis mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka mengejar jiwa yang menyala-nyala, mereka dikirim terbang sejauh 50 km oleh sosok ini dan terluka parah. Mereka membutuhkan waktu 2 hari untuk pulih dari cedera mereka. Awalnya, mereka mengikuti para murid dari suku Dewa Iblis di sini hari ini. Itu karena luka mereka belum pulih sepenuhnya sehingga mereka sedikit terlambat. Tapi mereka baru saja sembuh, dan mereka bertemu orang ini lagi. Bengkel pil hidup dan mati, bengkel benda suci, suku Dewa Iblis, kalian semua mencari kematian. Wang Xian, yang melayang di langit, memandangi semua orang di sekitarnya. Suara tenangnya jatuh ke telinga semua orang. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang di Life and Death Workshop dan Holy Item Workshop berubah total. Terutama tetua dari 2 kekuatan besar, wajah mereka berubah drastis, penuh ketidakpercayaan. Siapa kamu? Tidak ada orang sepertimu di klan Fire Cloud Sparrow. Selain itu, bagaimana Anda bisa lolos dari deteksi arai deteksi? Penatua dari bengkel penempaan benda suci menelan ludah dan bertanya dengan wajah ketakutan. Dia adalah anggota klan Fire Cloud Sparrow. Bagaimana pemuda ini bisa begitu menakutkan dan menutupi seluruh langit? Apakah dia ahli di alam umur panjang setengah langkah? Para murid dari 2 faksi utama juga berteriak dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka telah berhasil menyergap ras burung pipit awan api, tetapi mereka tidak pernah menyangka ahli seperti itu tiba-tiba muncul. Ini, senior, orang-orang dari suku Dewa Iblis kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Kami bersedia untuk segera pergi. Ya, senior. Kami bersedia untuk segera pergi. Kami minta maaf kepada Anda. Pada saat ini, 5 tetua suku Dewa Iblis tiba-tiba memohon belas kasihan. Semua orang terkejut lagi. 5 ahli dari suku Dewa Iblis benar-benar menyerah begitu saja. Ini mereka adalah orang-orang dari 9 kerajaan dewa, tetua suku Dewa Iblis. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli umur panjang setengah langkah, seharusnya tidak seperti ini, kan? Jadi suku Dewa Iblismu ada di sini untuk membantu lokakarya Life and Death Elixir dan bengkel penempaan benda suci. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan membunuh kalian semua terakhir kali saya bertemu dengan Anda. Wang Xian memandang mereka berlima dan berkata dengan lemah. Jika dia tahu bahwa mereka adalah musuh, Wang Xian akan segera membunuh mereka. Tapi sekarang belum terlambat. Saat dia berbicara, 2 batu kilangan 5 elemen di langit mulai beroperasi. Kekuatan destruktif keabu-abuan dari 5 elemen diarahkan ke bawah.
Itu menutupi seluruh area seluas 40 kilometer. Kamu membunuh kami. Jika kamu berani membunuh kami, suku Dewa Iblis kami tidak akan melepaskanmu. 5 tetua suku Dewa Iblis memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka berteriak ngeri. Bahkan 5 tetua suku Dewa Iblis sangat takut padanya. Terakhir kali, mungkinkah jiwa api dicuri oleh orang ini, dan 5 tetua kita terluka olehnya. Di bawah mereka, wajah semua orang dari Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Ink Workshop, serta para murid dari suku Dewa Iblis, berubah drastis. Mereka merasakan kekuatan kehitaman, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Membela, berlari, lari sekarang. Tetua dari 2 faksi besar segera berteriak. Kedengkian dan kegembiraan di wajah mereka telah sepenuhnya berubah menjadi ketakutan dan keputusasaan. Berlari. Di bawah perintah kedua tetua, semua orang segera melarikan diri ke kejauhan karena ketakutan. Jenius mutlak dari 2 faksi besar. Murid elit dari 2 faksi besar. Ini terutama terjadi pada Jiang Xingkong dan Sui Lianyi. Mereka adalah keajaiban tak tertandingi dari benua tengah. Di masa depan, mereka mungkin menjadi nenek moyang suatu daerah di tingkat umur panjang. Namun, saat ini, mereka melarikan diri dengan wajah penuh ketakutan. Saat serangan keabu-abuan mendarat, suara jeritan sengsara langsung terdengar. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia bisa bertarung melawan 3 hingga 4 ahli tingkat umur panjang setengah langkah dan membunuh lebih dari 40.000 orang di sekitarnya dengan mudah. Ledakan. Suara destruktif terdengar. Semua orang, termasuk lebih dari selusin ahli di level 9 dari alam tembus pandang, melebarkan mata mereka ketakutan. Satu gerakan dan mereka semua akan mati. Satu gerakan dan dia akan terbunuh seketika. Tidak masalah jika Anda adalah seorang ahli yang kuat di level 9 dari alam tembus pandang. Tidak masalah jika Anda adalah murid kebanggaan Peerless Heaven dengan latar belakang yang kuat dan kekuatan yang kuat di benua. Dengan satu gerakan, semuanya berubah menjadi debu. Bang! Satu persatu, mayat jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara teredam. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap sosok di langit dengan takjub. Hanya dengan satu gerakan, dia telah membunuh semua orang dari 3 kekuatan besar. Puluhan ribu orang bukan tandingan untuk satu gerakan. Ada lebih dari 1000 seniman bela diri yang berwawasan luas. Ini, kakak Wang Xian, kamu sangat kuat. Huo Luo'er menatap Wang Xian dengan bingung. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia memegang lengan Wang Xian dengan gembira. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Dia sudah mengira Wang Xian sangat kuat, tapi dia tidak menyangka dia begitu menakutkan. Dia membunuh puluhan ribu orang dalam satu gerakan. Dengan kekuatan seperti itu, dia merasa bahwa ibunya pun jauh lebih lemah darinya. Ya Tuhan, siapa tuan muda ini? Ya Tuhan, umur panjang setengah langkah. Dia pasti umur panjang setengah langkah. Selain itu, dia bukan umur panjang setengah langkah biasa. Dia terlalu kuat, apakah dia pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari Fire Lark klan kita? Di bawah mereka, 10.000 hingga 20.000 anggota klan api Lark gemetar saat mereka menatap Wang Xian dengan ekspresi gila. Serangan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik misterius ini langsung membunuh semua orang di sisi lain. Ini terlalu mengejutkan. Jika bukan karena dia, mereka akan memiliki jalan keluar yang sempit. Tuan muda, terima kasih atas bantuanmu. Kedua tetua klan Fire Cloud Sparrow saling memandang dengan wajah memerah. Mereka segera terbang dan berkata dengan hormat. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga menerima kabar bahwa seseorang dengan status tinggi telah datang ke klan burung pipit awan api mereka. Matriark dan Patriark klan secara pribadi telah menyambutnya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa pihak lain itu. Namun, setelah melihat kekuatan menakutkan Wang Xian dan hubungannya yang dekat dengan Huo Luo'er, mereka bisa menebak secara samar. Orang yang terhormat mungkin adalah pemuda di depan mereka. Kita berada di pihak yang sama. Wang Xian berkata kepada mereka dengan tenang. Kata-kata kita berada di pihak yang sama langsung menghangatkan hati kedua tetua dan orang-orang dari api unggun di bawah. Inilah artinya berada di pihak yang sama. Selanjutnya, kalian dari anisasi pembunuh bertopeng harus mati juga. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke bawah dan mencakar dengan lengannya. Satu demi satu cakar naga abu-abu langsung mencengkeram leher 200 orang di bawah. Batuk-batuk. Pak, kami anggota suku burung api. Kita tidak. Saat cakar naga miniatur mencengkeram 200 orang di bawah, pupil dari 200 orang itu berkontraksi sedikit. Mereka buru-buru berteriak minta tolong. Retakan. Namun, pada saat ini, Wang Xian mengepalkan telapak tangannya dengan lembut.
Bang, bang, bang. Lebih dari 200 orang tewas seketika. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah. Semua orang di sekitarnya merasa ngeri. Ketika mereka melihat perubahan wajah orang-orang yang jatuh ke tanah, mereka semua menghirup udara dingin. Tuan ini sangat menakutkan. Dia benar-benar melihat semua orang di anisasi pembunuh bertopeng dengan sekali pandang. Ya Tuhan! Anisasi pembunuh bertopeng terbunuh dengan lambaian tangannya. Itu terlalu kuat, terlalu kuat. Tuan, dari mana Anda berasal? Mengapa kami belum pernah melihatmu sebelumnya? Semua orang dari klan Api Lark melihat pemandangan ini dengan kagum. Mereka semua terkejut dan bergumam pada diri mereka sendiri. Semua orang dari klan Api Suci memandang Wang Xian dengan takjub saat mereka mengukurnya. Namun, wajah para pemuda dari Lai Hanshan berubah dari putih menjadi merah dan dari merah menjadi hijau. Mereka, tetapi juga memandang rendah anak muda ini. Berdengung, ayo pergi. Wang Xian, yang melayang di langit, melambaikan tangannya. Semua mayat disimpan di cincin interspatialnya. Dia berteriak lembut dan berbicara kepada semua orang dari klan Firelark. Sekarang dia telah membunuh sekelompok murid inti dari 3 kekuatan utama dan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik di level 9 Citra Void Tier. Pihak lain pasti akan membalas dendam dalam waktu kurang dari 2 hari. Namun, Wang Xian sangat senang melihat pemandangan ini. Ya Pak, semuanya, segera kembali ke kota Gunung Berapi. Kedua tetua klan Vireclute Sparrow segera menanggapi dengan hormat dan berkata kepada semua murid. Ayo pergi, ayo kembali. Semua orang tidak berani ragu dan langsung terbang menuju arah kota Gunung Berapi. Sungguh kekuatan yang kuat, dia mungkin berada di puncak alam umur panjang setengah langkah. 4 seniman bela diri tembus pandang tingkat 9 dari klan Api Suci memandangi sosok Wang Xian dengan kaget dan saling bertukar pandang. Setiap orang dari klan Api Suci memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Merekalah yang memulai pertarungan arena hidup dan mati ini. Pada akhirnya, 2 faksi utama telah melakukan penyergapan di sini. Ini adalah tamparan ke wajah klan Api Suci mereka. Namun, mereka harus menelan amarah mereka. Karena lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci mampu memanggil suku Dewa Iblis, mereka tidak lagi takut dengan klan Api Suci. Jika bukan karena pemuda misterius yang tiba-tiba muncul hari ini, tidak pasti berapa banyak anggota suku Api Kudus yang akan lolos. Ini membuat mereka semua terlihat sangat malu. Ayo pergi. Kita harus cepat. Saya tidak menyangka bengkel Life and Death Elixir dan bengkel penempaan benda suci bergerak di arena hidup dan mati ini. Jangan bilang mereka tidak takut dengan kemarahan Patriark suku Api Suci. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendekati kota Gunung Berapi, sebuah suara yang dipenuhi kemarahan dan kedinginan tiba-tiba datang dari depan. 5 sosok terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya, mereka jelas terpana. Klan tua, sekelompok orang melihat kelima sosok itu dan berhenti untuk memanggil dengan hormat. Fiuh, apa kalian baik-baik saja? Penatua di tengah memandangi mereka semua dan menghela napas lega. Ketika mereka menerima sinyal mara bahaya sebelumnya, itu membuat para tetua klan burung api ketakutan. Meskipun tidak banyak orang di arena pertempuran kali ini, mereka semua adalah praktisi kuat dari generasi muda klan Api Lark. Jika mereka disergap, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh klan Firelark. Tuan Muda Wang. Pada saat ini, salah satu tetua klan memperhatikan sosok Wang Xian dan sedikit tertegun. Dia dengan cepat berteriak pada Wang Xian. Tuan Muda Wang. 4 tetua klan lainnya buru-buru menyapa Wang Xian. Ya, Wang Xian mengangguk pada mereka. Kakek buyut, nenek buyut, ini semua berkat kakak Wang Xian. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Huo Luo'er, yang berdiri di samping Wang Xian, memandangi 5 tetua klan dan berkata sambil tersenyum. Oh, jadi Tuan Muda Wang. 5 tetua klan mengangguk perlahan. Tampaknya Tuan Muda Wang baru saja menyingkirkan panggilan darurat. Ya, saudara Wang Xian luar biasa. Dia memusnahkan puluhan ribu orang dari 3 kekuatan utama dalam satu gerakan. Lebih dari selusin ahli di level 9 dari ranah interpretasi kosong juga terbunuh dalam satu gerakan. Huo Luo'er menganggukkan kepalanya dengan berat dan terus berbicara. 3 kekuatan utama. Luo'er, kekuatanmu meningkat pesat. Seorang tetua klan mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia mendengar kata-katanya. Namun, pada saat ini, seorang wanita tua lainnya sedang menilai Huo Luo'er dan tiba-tiba bertanya dengan heran. Hehe, nenek hebat, aku sekarang ahli di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Sosok Huo Luo'er yang agak sombong bergerak dan datang langsung ke sisi wanita tua itu. Dia berkata dengan bangga.
Tingkat 8 dari ranah interpretasi Void. Bagaimana ini mungkin? Ketika 5 tetua klan mendengar kata-katanya, mereka semua menatap Huo Luo'er. Kekuatan tingkat ke-8 dari ranah interpretasi kehampaan tidak cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi Huo Luo'er telah mencapai tingkat ke-8 dari ranah kehampaan. Ini agak tidak terbayangkan. Seseorang harus tahu bahwa dia baru saja dewasa. Dia hanya berada di Profound Void Tier 2 beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia berada di Profound Void Tier 8 sekarang? Kekosongan tingkat 8 yang mendalam. Ini. Kemudian, di belakang, semua anggota klan burung pipit awan api mendengar kata-kata Huo Luo'er dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini membuat mereka berpikir tentang bagaimana Huo Luo'er langsung membunuh keajaiban tak tertandingi dari bengkel pil hidup dan mati, Sui Lianhun. Pada saat itu, semua orang sangat terkejut. Hanya saja pecahnya perang telah menyebabkan mereka untuk sementara memusatkan perhatian mereka ke tempat lain. Sekarang setelah mereka memikirkannya, kekuatan Huo Luo'er memang sedikit menakutkan. Hehe, saudara Wang Xian menggunakan jiwa api untuk membantuku meningkatkan kekuatanku ke seniman bela diri tembus pandang tingkat 8. Di masa depan, saya juga akan menjadi ahli suku burung api. Huo Luo'er mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Muda Wang, jiwa api. 5 tetua klan tertegun sejenak sebelum mereka melihat Wang Xian. Ketika mereka memikirkan orang di depan mereka, yang telah mencapai umur panjang setengah langkah dari alam transenden, mereka mengatupkan bibir. Memang mungkin bagi Huo Luo'er untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa dari kami tetua klan memiliki rasa hormat pada Tuan Wang. Ada sedikit, dan kita semua memanggilnya sebagai Tuan Muda Wang. Dia benar-benar mampu meningkatkan kekuatan Putri Huo Luo'er ke tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Betapa menakutkannya. Apa identitas Tuan Wang ini? Apa hubungannya dengan klan Vireclute Sparrow AS? Suara keraguan terdengar. Semua orang di klan Vireclute Sparrow dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Wang Xian. Dia telah menghancurkan puluhan ribu orang dengan satu gerakan. Dia dihormati oleh orang tua mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli apa, mereka bisa membual tentang ini untuk waktu yang lama. Saat itu, petinggi dari klan Fire Cloud Sparrow datang untuk menyambut kami secara pribadi. Mereka tidak bermaksud mempermalukan kita. 4 ahli dari klan Api Suci, yang berada di level 9 dari alam Sitraf, saling memandang dan berpikir sendiri. Ayo pergi. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata kepada mereka berlima tanpa berkata apa-apa lagi. Ya, 5 tetua dari klan Vireclute Sparrow segera mengangguk. Kelompok mereka terbang dengan cepat ke kota awan api. Di mana Senior Feng Yun? Setelah memasuki kota Vireclute, Wang Xian bertanya kepada 5 tetua. Tuan Muda Wang ingin melihat Patriark. Biarkan kami membawamu ke sana. Mereka berlima mengangguk dan segera berkata pada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan mengikuti mereka ke pegunungan Vireclute di depan. Patriark, Tuan Muda Wang ingin bertemu denganmu. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mereka berenam menghabiskan lebih dari 10 menit sebelum seorang tetua berteriak ke pegunungan. Masuk. Suara Feng Yun terdengar. Wang Xian dan yang lainnya segera memasuki pegunungan. Kepala keluarga. Seorang wanita tua berjalan mendekat dan menceritakan apa yang telah terjadi. Apa? Suku Dewa Iblis dari 9 kekaisaran dewa sebenarnya bergabung dengan 2 kekuatan besar. Dalam perjalanan ke sini, kelima tetua sudah mengerti segalanya. Ketika mereka mengetahui bahwa suku Dewa Iblis telah mengirim orang untuk mendukung 2 faksi besar, ekspresi mereka berubah drastis. Feng Yun juga mengerutkan kening dan menghela nafas sedikit. Sepertinya 2 faksi besar ini ingin membunuh kita. Feng Yun duduk di sana, berpikir tanpa henti. Senior Feng Yun, jika ahli umur panjang dari 3 kekuatan bergabung untuk menyerang kita, akankah suku burung pipit api dapat menahan mereka? Wang Xian duduk di samping dan berkata dengan suara rendah. Jika ketiga kekuatan itu bergabung, suku burung gereja awan api kita tidak akan mampu menahan mereka. Feng Yun menggelengkan kepalanya dengan getir. Lokakarya pil hidup dan mati dan master pengobatan dari lokakarya penempaan barang suci bergabung untuk menyerang kami. Saya memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Namun, dengan suku Dewa Iblis, kita jelas bukan tandingan mereka. Itu adalah Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa. Mereka memiliki setidaknya 1 umur panjang, atau bahkan lebih. Wang Xian mengerutkan kening perlahan. Dengan munculnya suku Dewa Iblis, kedua kekuatan itu jelas tidak lagi takut pada suku Api Suci. Kalau begitu, kita hanya bisa keluar semua. Ruangan itu terdiam. Feng Yun dan 5 tetua klan duduk di sana dengan ekspresi tidak senang. Bertarung. Tuan Muda Wang,
masalahnya adalah kita tidak bisa menang bahkan jika kita bertarung. Salah satu tetua klan berkata dengan ekspresi pahit. Tuan Muda Wang, apakah Anda punya ide? Feng Yun memandang Wang Xian dan bertanya setelah beberapa saat ragu. Kita masih bisa bertarung. Selama kekuatanku menembus dan aku mencapai umur panjang, dua kekuatan utama tidak akan cukup. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Selama dia bisa mencapai terobosan sekali, dia akan mampu menyelesaikan kesulitan saat ini dari suku burung api. Tuan Muda Wang, Anda telah mencapai terobosan. Feng Yun sedikit terkejut saat dia menatap Wang Xian dengan takjub. Ketika dia bertemu Wang Xian beberapa tahun yang lalu, dia hanya berada di alam yang luar biasa. Namun, dalam waktu kurang dari 4 tahun, dia sebenarnya mengatakan ingin mencapai terobosan dan mencapai umur panjang. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Tuan Muda Wang, apakah Anda butuh bantuan untuk menerobos? Feng Yun bertanya langsung. Pil, sejumlah besar pil. Setidaknya ada 5.000 pil di tingkat interpretasi kekosongan tingkat 9. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. 5.000 pil pada tingkat interpretasi kekosongan tingkat 9, ini. Feng Yun dan kelima tetua menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Bahkan jika kita mengambil semua tabungan klan burung pipit awan api kita hanya dapat mengambil 1.000 pil interpretasi kosong level 9. Kata salah satu tetua, mengenai masalah sumber daya, saya akan memikirkan cara sendiri. Mulai sekarang, saya akan bertindak tanpa keberatan. Jika patriark dari 3 kekuatan utama datang, kita hanya bisa bersiap untuk melarikan diri. Wang Xian memandang Feng Yun dan berkata, ayo lakukan. Sebagai pengawal pribadi permaisuri, tidak akan mudah bagi siapapun untuk masuk ke Fire Cloud Mountain kami. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan memimpin semua orang ke Gua Nirvana. Feng Yun menganggukkan kepalanya dengan berat. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Senior Feng Yun, aku akan pergi duluan. Dia berdiri, menganggukkan kepalanya dan segera pergi. Saya harap Dewa Iblis dari suku Dewa Iblis tidak bergerak, atau... Melihat Wang Xian pergi, seorang tetua berkata dengan lemah. Ayo pergi ke kota Feng Tian. Wang Xian terbang keluar dari Fire Cloud City dan menuju kota Feng Tian. Karena suku Fire Cloud Sparrow dipaksa ke keadaan seperti itu, dia tidak perlu takut pada apapun. Dragon Spike dapat digunakan untuk membunuh siapa saja tanpa rasa takut kali ini. Setelah memasuki hutan awan api, Wang Xian mengaktifkan mata naga Yin Yang dan 5 elemennya. Dia menggunakan kekuatan cahaya dan kegelapan untuk menyembunyikan auranya. Di bawah penyembunyiannya yang ekstrim, bahkan formasi deteksi tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Kota Feng Tian benar-benar tertutup. Berita pemusnahan orang-orang dari 3 kekuatan besar pasti sudah menyebar ke kota Feng Tian. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat burung bermata satu yang berputar-putar di sekitar kota. Dia menyembunyikan dirinya dan memasuki kota. Dia melirik ke pusat kota dan tersenyum. 5 ahli di alam umur panjang berkumpul di sana. Lebih dari 20 tetua di level 9 dari alam Sitraf juga ada di sana. Dia pindah dan tiba di sebuah restoran di pusat kota. Orang-orang dari suku Dewa Iblis baru saja tiba, tetapi mereka semua telah dimusnahkan. Ya Tuhan, suku Fire Cloud Sparrow terlalu kejam. Semua favorit surga dan murid luar biasa dari bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci juga terbunuh. Kali ini, generasi muda dari 2 kekuatan besar hampir musnah. Ini pertarungan arena yang bagus, tapi suku Fire Cloud Sparrow benar-benar melakukan penyergapan. Betapa tercela. Suku api Yun Kue sekarang benar-benar terprovokasi. Kita harus lebih berhati-hati saat keluar. Suku api Yun Kue sekarang mempercepat kematian mereka sendiri. Orang-orang yang mereka bunuh adalah murid inti elit dari suku Dewa Iblis. Itu adalah suku Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa. Ketika Wang Xian memasuki restoran, dia mendengar suara diskusi. Dia menyipitkan matanya sedikit dan kilatan dingin melintas di matanya. Penyergapan oleh api Lark Clan. Hehe, pelayan, tolong sajikan teh dan hidangan yang enak. Wang Xian duduk di sudut dan berkata kepada pelayan di sampingnya. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Celepuk. Tuan Dewa Iblis, masalah ini adalah kesalahan kami. Kami tidak tahu bahwa mereka menyembunyikan Master Wan Shu setengah langkah di sana. Semua murid elit lokakarya eliksir hidup dan kematian kita serta bengkel penempaan benda suci juga terbunuh. Namun, pada saat ini, di tengah kota, lebih dari 20 lelaki tua berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi keringat dingin. 5 orang tua di tengah memiliki ekspresi yang sama tidak sedap dipandang dan terkejutnya. Di depan mereka ada sebuah gambar.
Dalam gambar tersebut, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan sulaman garis-garis emas di tubuhnya duduk di tengah. Mata lelaki tua itu agak keruh, tetapi ada pesona yang disengaja, sulit diatur, dan arogan. Di samping lelaki tua itu, seseorang mengenakan jubah putih dengan pohon roh di atasnya. Pria tua lainnya mengenakan baju besi lembut berwarna merah menyala yang memancarkan energi misterius. Pria tua berjubah putih itu adalah ahli pengobatan dari lokakarya pil kehidupan dan kematian. Pria tua berarmor lunak itu adalah master alat dari bengkel penempaan barang suci. Keduanya adalah pakar top benua yang telah hidup selama 7 hingga 8.000 tahun. Dan identitas orang yang bisa duduk di tengah di depan mereka sudah jelas. Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa. Dan Dewa Iblis baru. Bahkan ahli pengobatan dan ahli senjata memandang Dewa Iblis di samping mereka dengan gentar. Dewa Iblis ini adalah Dewa Iblis yang baru bangkit dari suku Dewa Iblis. Dia baru saja bangkit, tetapi dia telah menekan Dewa Iblis tua itu dan hampir membunuhnya. Dia liar, sombong, dan gila. Tak seorang pun di suku Dewa Iblis berani membantah kata-katanya. Berbicara secara logis, tidak perlu bagi 5 ahli Wanshu setengah langkah dari lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci untuk berlutut ketika mereka melihat seorang ahli Wanshu. Namun, di depan Dewa Iblis gila ini, mereka hanya bisa gemetar ketakutan. Keke, orang-orang dari suku Dewa Iblis kami terbunuh begitu kami pergi. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang-orang dari suku Dewa Iblis kita adalah sampah, atau dua kekuatan utama adalah sampah. Dewa Iblis tersenyum dingin dan berkata. Dengan itu, ekspresi ahli pengobatan dan ahli senjata menjadi sedikit canggung. Seperti yang diharapkan dari Dewa Iblis paling gila. Keduanya saling memandang dan hati mereka sedikit bergetar. Dewa Iblis, masalah ini adalah kesalahan dari dua kekuatan besar kita. Kami tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab yang menyebabkan kematian murid-murid suku Dewa Iblis. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada mereka. Master senjata berkata kepada Dewa Iblis. Kenapa kamu mencariku? Apakah Anda ingin saya membantu Anda memusnahkan suku Fire Cloud Sparrow? Dewa Iblis tiba-tiba mengubah topik dan bertanya kepada mereka. Ahli senjata dan ahli pengobatan sedikit terpana. Mereka tidak bisa mengikuti sirkuit otak Dewa Iblis ini. Ya, kami ingin mengundang Dewa Iblis untuk membantu kami. Beberapa hari yang lalu, kami mengunjungi leluhur api keramat. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan membantu klan Fire Cloud Sparrow. Master senjata langsung berkata, ras Fire Cloud Sparrow adalah ras yang setia. Saya masih ingat ketika saya melihat keanggunan permaisuri dan kemuliaan pengawal pribadi awan api. Dewa Iblis mengubah topik lagi dan menjawab dengan senyum di wajahnya. Permaisuri telah jatuh, dan kemuliaan penjaga pribadi awan api sudah tidak ada lagi. Master obat berkata dengan acuh tak acuh dari samping. Itu benar, tapi klan burung gereja awan api benar-benar tidak cukup loyal. Karena permaisuri telah jatuh, maka mereka harus mengikuti permaisuri. Dewa Iblis berkata dengan senyum dingin. Lokakarya pil hidup dan mati kami dan bengkel penempaan barang suci membantu mereka mengikuti jalan permaisuri. Ahli obat mengerutkan bibirnya dan mengambil alih kata-kata Dewa Iblis saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dewa Iblis, katakan saja. Minta suku Dewa Iblis untuk bertindak, berapa harga yang harus mereka bayar. Ahli obat tidak bisa mengikuti pikiran Dewa Iblis dan tidak ingin terlibat dengannya. Dia bertanya langsung. Keke, suku Dewa Iblis kita sekarang memiliki 2 masa hidup yang panjang. Katakan padaku, berapa harga yang harus kubayar untuk mengundangmu membunuh dinasti Phoenix? Dewa Iblis tersenyum dan memandang ahli pengobatan dan ahli senjata di sampingnya. Ahli pengobatan dan ahli senjata tertegun sekali lagi. Basmi suku burung pipit awan api. Dewa Iblis, kamu tidak akan menderita terlalu banyak kerugian. Dengan aku dan ahli pengobatan sebagai pendukung, bantu kami membunuh rekan Feng Yun itu. Master senjata merenung sejenak sebelum melanjutkan, Dewa Iblis, Anda dapat menyatakan kondisi Anda. Lokakarya pil hidup dan mati kami dan bengkel penempaan barang suci selalu memiliki hubungan yang baik dengan suku Dewa Iblis Anda. Pil, saya membutuhkan sejumlah besar pil. Saya juga membutuhkan beberapa pil agar kekuatan saya dapat meningkat. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi tuan dari 9 dewa. TSK. Dewa Iblis tertawa dengan sengaja. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah posisi penguasa 9 dewa berada dalam jangkauannya. Ahli pengobatan dan ahli alat sedikit gemetar ketika mereka mendengar kata-kata Dewa Iblis. Mereka merasakan jantung mereka berdebar karena kegilaan Dewa Iblis. Orang ini hanyalah orang gila. Namun,
Orang gila yang bisa berkultivasi ke alam umur panjang adalah yang paling menakutkan. Apalagi, dia hanya membutuhkan beberapa pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mencapai alam umur panjang, sangat sulit untuk meningkatkan setiap alam. Dewa Iblis yang baru dipromosikan ini sebenarnya akan menerobos. Dia mungkin benar-benar memperjuangkan posisi Master 9 Dewa di masa depan. Dua faksi hebat kami akan membantumu naik ke peringkat kedua dari alam umur panjang, tapi kami menginginkan sumber daya dari klan Fire Cloud Sparrow. Ahli obat mengertakkan gigi dan berkata langsung. Keke, bagus, bagus. Beritahu saya kapan Anda akan bergerak. Kirim tamu itu keluar. Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya saat dia berkata kepada ahli pengobatan dan ahli senjata. Bagus. Ahli senjata dan ahli obat berdiri dan saling memandang dengan ekspresi puas. Meskipun harga untuk mengundang suku Dewa Iblis sangat tinggi, selama mereka bisa memusnahkan klan burung pipit awan api, kerugiannya akan sepadan tidak peduli berapa banyak kerugian mereka. Ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Dewa Iblis, meskipun mereka tidak dapat mengikuti sirkuit otaknya, mereka mudah dihubungi dan tidak akan terlalu perhitungan. Keduanya melambaikan tangan dan cermin di depan mereka disingkirkan. Selamat tinggal. Saat waktunya tiba, kami akan mengundang Dewa Iblis. Ahli senjata dan ahli obat menangkupkan tangan mereka ke arah Dewa Iblis dan pergi. Jie, selamat tinggal. Dewa Iblis duduk di sana dan menangkupkan tangannya saat dia berkata sambil tertawa. Oh, membantu mereka menghancurkan klan burung pipit awan api akan memungkinkan kekuatanku untuk menerobos lagi. Luar biasa, Jie. Dengan hati saya itu memungkinkan saya untuk memahami kegelapan. Saya merasa bahwa saya memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi dewa di masa depan. Jie. Melihat ahli pengobatan dan ahli senjata pergi, Dewa Iblis tertawa gila. 1000 tahun pasang surut dengan imbalan kekuatan dan potensinya saat ini, itu sangat berharga. Dewa Iblis ini benar-benar menakutkan. Saya mendengar bahwa setahun yang lalu, Dewa Iblis yang telah pergi selama lebih dari 1000 tahun kembali dan secara langsung menantang Dewa Iblis saat ini, mengalahkannya. Belakangan, Dewa Setan Tua menolak menerima tantangan itu dan hampir mati. Dua klan yang mendukung Dewa Iblis Tua semuanya terbunuh. Dewa Iblis Tua sudah tua, dan metode Dewa Iblis baru sangat kejam. Dewa Iblis Tua sepenuhnya melepaskan posisinya dan menjadi pemimpin klan dari suku Dewa Iblis. Bahkan Master Kedokteran Tuan kita takut pada Dewa Iblis ini. Lagi pula, dia adalah Dewa Iblis dari 9 kerajaan dewa, faksi teratas sejati di benua. Pada saat ini, di kota Fengtian, para ahli dari lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci menghela nafas lega ketika mereka melihat pemandangan itu menghilang. Mereka perlahan berdiri. Mereka saling memandang dan berkata dengan kaget. Namun, dengan tambahan Dewa Iblis ini, kita akhirnya bisa membasmi klan Fire Lark dengan mudah. Itu benar. Selama 4-5 tahun terakhir, klan Api Lark telah menentang kami di mana-mana. Tidak akan lama sebelum mereka menghilang dari panggung benua. Para ahli dari dua kekuatan besar mengungkapkan ekspresi bersemangat. Wang Xian dan suku burung api tidak menyadari semua ini. Krisis pemusnahan diam-diam telah tiba. Wang Xian duduk di restoran. Mata naganya dari Yin Yang dan 5 elemen memindai setiap sudut kota. Setelah makan siang, dia perlahan berjalan menuju halaman kecil. Di kampus, seorang anggota kelompok tentara bayaran tinggal di sini. Mereka ada di sini untuk membunuh anggota klan Fire Cloud Sparrow, untuk hadiah yang tinggi. Sebagai kelompok tentara bayaran yang menjelajahi benua tengah, mereka memiliki 5 ahli bela diri yang berwawasan luas. Kekuatan mereka luar biasa, dan mereka memiliki banyak pengalaman. Kali ini, mereka datang untuk membunuh anggota klan Fire Cloud Sparrow. Dengan kekayaan pengalaman mereka mendapatkan banyak. Ayo pergi. Tidak akan lama sebelum perang besar antara Fire Cloud Sparrow dan dua kekuatan besar pecah. Kita harus mundur tepat waktu. Pemimpin kelompok tentara bayaran yang berpengalaman berkata kepada semua orang. Sejak dia memperoleh umur panjang setengah langkah dari klan Fire Cloud Sparrow dan membunuh semua murid elit dan murid inti dari 3 kekuatan utama, dia memiliki firasat bahwa perang mungkin akan datang. Oleh karena itu, dia membuat keputusan cepat dan segera memimpin anggota kelompok tentara bayaran untuk pergi. Oke, kami akan mendengarkan pemimpin. Haha, keuntungan kita kali ini sudah sangat bagus, dan hampir tidak ada kerugian. Lusinan anggota kelompok tentara bayaran tertawa terbahak-bahak saat mereka mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. PFFT, PFFT, PFFT. Oh tidak, ada kill. PFFT. Pada saat ini, bayangan muncul di belakang mereka satu demi satu.
Ekspresi semua orang di kelompok tentara bayaran berubah drastis. Kami sudah di sini, namun kamu masih ingin pergi dengan aman. Selanjutnya, saatnya iblis aneh tampil. Wang Xian berjalan perlahan. Dia melirik mayat yang menghilang dengan wajah tanpa ekspresi dan berjalan masuk. Ini dasarnya. Saat Wang Xian berbicara, sosok setan aneh muncul di depannya. 500 setan aneh berdiri di sana tanpa ekspresi di wajah mereka. Mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk membunuh. Dengan teknik penyembunyian mereka dan kekuatan mereka saat ini, hanya para ahli di level 8 atau lebih dari kekosongan tembus pandang yang dapat mendeteksi mereka. Dengan Ao Yao dan aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa kubunuh. Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Xian. Ayo pergi. Saat dia berbicara, sosoknya perlahan menghilang. Targetnya adalah semua ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Menurut penyelidikan Wang Xian dengan mata naga 5 elemen yin yang-nya, ada lebih dari 7.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di kota Fengtian. Di antara mereka, hanya ada 5 ahli yang jaraknya setengah langkah dari umur panjang. Wang Xian berjalan keluar dari halaman dan mengamati sekelilingnya. Ada 2 ahli di tingkat 9 dari alam kekosongan berwawasan dan 15 ahli di tingkat 8 dari alam kekosongan berwawasan dalam radius 10 km. Wang Xian memindai sekelilingnya dengan mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen. Dia segera mendeteksi semua ahli dalam radius 10 km. Ao Yao, aku akan menyerahkan level 8 dari tahap interpretasi kosong kepadamu. Sisanya akan dibunuh dalam radius 10 km. Suara Wang Xian terdengar oleh Ao Yao dan yang lainnya. Tubuhnya bergerak dan dia berjalan menuju 2 tingkat 9 ahli tahap interpretasi kekosongan. Itu Raja Naga. Setelah mendengar perintahnya, kelompok setan aneh itu langsung menyebar ke segala arah. Seluruh kota adalah musuh mereka. Mereka bisa membunuh siapa saja. Namun, Wang Xian pertama-tama akan fokus pada para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. 490 setan aneh bisa membunuh ahli di bawah level 6 dari alam kekosongan berwawasan. 9 iblis aneh dapat membunuh para ahli di bawah level 7 dari alam kekosongan yang berwawasan luas. Selain Ao Yao, selain setengah langkah menuju umur panjang, tidak ada apapun di seluruh kota yang tidak dapat mereka bunuh. Selain itu, di kota Fengtian, hanya ada sekitar 600 hingga 700 orang di atas level 6 dari tingkat kekosongan yang mendalam dan termasuk para ahli di tingkat 6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Sisanya semuanya berada di bawah level 6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Mereka yang berada di bawah level 6 dari tingkat kekosongan yang dalam dapat dengan mudah dibunuh oleh sekelompok iblis aneh. Aku ingin tahu kapan Master Pengobatan Dewa kita berencana untuk sepenuhnya memusnahkan klan burung pipit awan api. Kurasa itu akan segera terjadi. Setelah memusnahkan klan burung pipit awan api, kita tidak perlu tinggal di tempat terkutuk ini setiap hari. Kedua lelaki tua yang baru saja berjalan keluar dari pusat kota kembali ke halaman mewah, wajah mereka membawa senyum gembira. Jelas, pemandangan yang baru saja mereka lihat membuat mereka sangat bahagia. Pupu, tidak pasti siapa yang akan memusnahkan siapa. Tiba-tiba terdengar suara. Kedua ahli yang berjalan dengan gembira beberapa saat yang lalu tidak bereaksi apapun dan langsung jatuh ke tanah. Dengan lambaian tangan Wang Xian, mayat itu langsung menghilang. Ayo pergi dan lihat apakah ada sumber daya. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia memindai seluruh rumah mewah dengan mata naga dari 5 elemen Yin Yang. Beberapa ramuan spiritual, dan semuanya berada di tingkat ke-9 dari ranah interpretasi kosong. Tidak buruk, tidak buruk. Dengan satu gerakan, Wang Xian datang ke belakang. Melihat ramuan spiritual yang ditanam, dia segera mengambilnya. Baru saja, dia melihat cincin interspatial dari mereka berdua. Di setiap cincin interspatial Penatua, ada lusinan pil di tingkat ke-9 dari tahap interpretasi kehampaan. Sebagai ahli dalam Life and Death Pill Workshop, mereka juga master alkemis. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki lusinan pil di tingkat ke-9 dari tahap interpretasi kehampaan. Jika saya dapat membunuh ratusan master interpretasi kekosongan level 9, saya memiliki peluang untuk naik level sendiri. Sayang sekali tidak ada begitu banyak master interpretasi kekosongan tingkat 9 di seluruh lokakarya pil kematian dan kehidupan. Aku bertanya-tanya berapa banyak pil bermutu tinggi yang dimiliki para ahli alam umur panjang di cincin interspatial mereka. Jumlah mereka pasti cukup banyak. Wang Xian berpikir sendiri. Pada saat yang sama, di kota Fengtian di mana matahari bersinar terang, 500 setan aneh berkeliaran di sekitar kota dengan cepat. Selama mereka menemukan seseorang sendirian, mereka akan segera membunuh siapa saja yang berada di tingkat kekosongan yang berwawasan luas.
Di mana mereka? Di mana orang-orang di lantai 3? Apakah mereka berhasil melarikan diri dari jendela? Mereka tidak membayar makanan mereka. Ketika pelayan tiba di lantai 3 sebuah restoran, tidak ada seorang pun di lantai 3 yang baru saja penuh. Wajah pelayan itu dipenuhi keheranan ketika dia tiba-tiba menghilang. Dia mengutuk. Orang itu telah pergi. Dia pasti terbang menjauh dari jendela. Dia jarang mengalami hal seperti itu. Pelayan buru-buru melapor ke penjaga toko. Pemimpin, kami kembali. Di kelompok tentara bayaran Sky Glory, sebuah plakat besar digantung di depan sebuah manor. Lebih dari 10 pemuda masuk ke manor dengan senyum di wajah mereka saat mereka berteriak keras. Kelompok tentara bayaran Sky Glory adalah kelompok tentara bayaran yang tergabung dalam bengkel penempaan benda suci. Di seluruh kota Fengtian, itu bisa berada di peringkat 3 besar. Ada lebih dari 30 pakar tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Pemimpin memiliki kekuatan dari ahli tingkat kekosongan berwawasan tingkat ke-7. Itu pasti kelompok tentara bayaran skala besar. Di mana pemimpin dan yang lainnya? Mengapa tidak ada satu orang pun di seluruh kelompok tentara bayaran? Ketika lebih dari selusin dari mereka masuk, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di seluruh manor. Ini menyebabkan mereka mengerutkan kening dan wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Di mana orang-orangnya? Raja Naga, ada 530 pembangkit tenaga listrik panggung kosong yang berwawasan luas. Habisi semuanya. Ada lebih dari 2000 transenden. 20 menit kemudian, semua setan aneh berkumpul di halaman dan melapor ke Wang Xian. Ayo pergi, lanjutkan. Wang Xian mengangguk puas. Dengan gerakan, kelompok setan aneh memasuki tas spiritual penyimpanan. Dengan sekejap, dia tiba di puncak gedung 6 lantai di jalan. Seorang penatua yang ada di dalam sedikit terkejut. Anda, PFFT, kau tidak perlu tahu siapa aku. Kami adalah orang-orang yang akan membunuhmu. Wang Xian bergumam satu persatu, setan aneh keluar dari tas penyimpanan. Jaga semua orang dalam radius 10 km dan kembali ke sini. Wang Xian berkata kepada mereka saat dia terbang keluar. Kelompok setan aneh menyembunyikan diri dan menyebar ke segala arah dengan waspada. Mereka tidak memiliki kekuatan Wang Xian. Di seluruh kota Fengtian, tidak ada yang bisa menemukan sosoknya. PFFT, PFFT, PFFT. Dengan mudah, Wang Xian dengan santai membunuh semua ahli di level 9 dari alam tembus pandang. Sekitar setengah jam kemudian, setan-setan aneh kembali satu persatu. Raja Naga, lebih dari 700 ahli dari alam Sitraf dibunuh. Ao Yao melaporkan, ayo pergi, ayo lanjutkan. Kamu harus berhati-hati selama pembunuhan. Lebih baik tidak ketahuan. Wang Xian mengingatkan dan melanjutkan terbang ke lokasi selanjutnya. Dengan teleportasinya, seluruh kota yang jaraknya lebih dari 200 km tidak dianggap terlalu besar. Mereka telah membunuh lebih dari 2000 ahli alam kekosongan berwawasan pada jarak 10 km dan 10 km. Sebelum matahari terbenam, mereka telah membunuh lebih dari 2000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Lebih dari 2000 orang. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Namun, selama periode waktu ini, tempat di mana Wang Xian dan yang lainnya dibunuh menyebabkan keributan. Apa yang sedang terjadi? Di mana pemimpin kelompok tentara bayaran Tianwei? Apakah kami setuju untuk keluar malam ini? Di mana Master Artefak Jiang Beiyuan? Dia akan pergi ke bengkel pemurnian artefak malam ini, di mana dia? Kemana komandan penjaga kota pergi? Mengapa kita belum menemukannya? Sepanjang sore, lebih dari 10.000 orang menghilang dari kota Fengtian. Semakin banyak orang menghilang, keributan menjadi semakin besar. Beberapa orang pada awalnya tidak memperhatikan hilangnya mereka, berpikir bahwa mereka mungkin telah pergi ke tempat lain. Namun seiring berjalannya waktu dan mereka melihat beberapa orang juga menghilang, mereka mulai curiga. Terutama para murid, diaken, dan bahkan tetua dari bengkel penempaan dan bengkel penempaan benda suci yang telah menghilang. Di malam hari, ketika masalah ini dilaporkan kepada para tetua dari dua kekuatan besar, semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Apa yang sedang terjadi? Kami tidak dapat menghubungi 5 tetua dari bengkel penempaan barang suci kami. Kita tidak bisa menghubungi 3 penatua lokakarya pil kematian dan hidup kita. Kami juga tidak dapat menemukan lebih dari selusin diaken. Di tengah kota, kelima tetua sedang duduk di 5 halaman. Ketika mereka mendengar berita dari murid-murid mereka, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tetua klan, tidak hanya itu, banyak ahli dari kelompok tentara bayaran dan beberapa keluarga yang berafiliasi dengan dua kekuatan besar kita juga hilang. Kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. 3 pria parubaya melapor ke 5 tetua klan dari depan.
Apa? Kelima pria itu segera berdiri dan saling memandang. Kumpulkan para murid lokakarya pil hidup dan kematian kita dan bengkel penempaan benda suci segera. Seorang tetua klan langsung memerintahkan pria parubaya itu. Ya, tetua klan. Kedua pria parubaya itu segera mengangguk dan berjalan keluar. Pergi. Kelima tetua agak khawatir. Tubuh mereka bergerak dan langsung melayang di udara. Mereka berlima melihat posisi sekeliling mereka, dan mata mereka mengungkapkan sinar cahaya terang. Semua murid bengkel penempaan hidup dan mati, bengkel penempaan barang suci, berkumpul di sini. Semua murid bengkel penempaan hidup dan mati, berkumpul di sini. Dengan dua teriakan, seorang pria parubaya bergerak maju dan seorang pria parubaya bergerak mundur. Suara mereka langsung menutupi seluruh kota Fengtian. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku punya firasat buruk? Apa yang telah terjadi? Tampaknya banyak ahli yang hilang pada sore hari. Semua orang di kota Fengtian sedikit terkejut saat mendengar tangisan kedua pria paruh baya itu. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Oh tidak, apakah kita akan diberitahu? Wang Xian mendengar dua tangisan di dekat gerbang kota. Dia sedikit mengernyit saat melihat 5 pembangkit tenaga listrik Wanshu setengah langkah melayang di udara. Ayo lakukan. Ini adalah toko bengkel penempaan benda suci dan bengkel eliksir hidup dan mati. Ada lebih dari 1000 pembangkit tenaga interpretasi kosong berkumpul di sini. Ada juga 5 atau 6 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 interpretasi kosong. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri ketika sudut mulutnya sedikit melengkung. Karena pihak lain waspada, mari kita akhiri ini dengan cepat. Ao Yao, ayo lakukan secepat mungkin. Tidak masalah bahkan jika kita ketahuan. Saat Wang Xian berbicara, sosoknya melintas dan muncul di depan dua ahli alam kekosongan berwawasan tingkat 9. Di bawah ekspresi heran mereka berdua, Wang Xian melambaikan tangannya dan langsung membunuh mereka. Pada saat yang sama, dia berlari menuju beberapa ahli alam tembus pandang tingkat 9 lainnya. Siapa ini? Karena Wang Xian tidak menyembunyikan apapun, dia segera ditemukan ketika dia tiba di depan ahli alam tembus pandang tingkat 9. Ledakan. Namun, Wang Xian melambaikan tangannya dan energi abu-abu langsung mengenai tubuhnya. Ah! Ada seorang pembunuh, ada seorang pembunuh. Pada saat ini, tiba-tiba ada seruan dari tidak jauh. PFFT, PFFT, PFFT. Setelah itu, serangkaian suara pembunuhan terdengar. Melanjutkan, Wang Xian melirik ke tengah. Karena jaraknya terlalu jauh, Master Wanshu setengah langkah 5 tidak memperhatikannya. Sosoknya bolak-balik dengan cepat. Tanpa kekuatan tahap interpretasi kekosongan tingkat kelima atau lebih, seseorang tidak dapat melihat bayangannya sama sekali. PFFT, PFFT. PFFT. Di bawah pembantaian oleh Wang Xian, para ahli alam tembus pandang yang mulia dibantai seperti babi dan guk-guk. Tetua klan, ada seorang pembunuh. Ada seorang pembunuh. Dalam waktu kurang dari 5 menit, suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar. Suara itu dipenuhi kepanikan dan bergema di seluruh kota Fengtian. Iblis aneh, kembalilah. Wang Xian mengangkat alisnya dan segera mengirimkan transmisi suara ke Ao Yao dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Satu persatu, sosok itu terbang dengan cepat menuju lokasi Wang Xian. Ayo pergi. Setelah menyimpan kantong penyimpanan spiritual, dia menyembunyikan dirinya dan berteleportasi ke restoran tertinggi di kota Fengtian. Tatapannya menyapu ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di ruangan itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah membunuhnya. Apa? Faksi mana yang berani melakukan kejahatan di kota Fengtian kita? Di tengah, 5 ahli alam umur panjang setengah langkah mendengar panggilan darurat dari gerbang timur, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kelima sosok itu bergerak, dan seperti matahari yang ganas, mereka dengan cepat terbang menuju gerbang timur. Tetua klan, ada pembunuh, ada pembunuh. Mereka sebenarnya bisa bersembunyi di kehampaan. Beberapa diaken langsung dibunuh, dan mayat mereka dibawa pergi. Seorang pria parubaya melihat 5 tetua klan terbang di atas dan buru-buru terbang ke udara untuk menyambut mereka. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berbicara. Ketika mereka mendengar panggilan tetua klan, mereka segera bergegas menuju pusat. Pada akhirnya, lebih dari 10 sosok langsung muncul di belakang mereka. Selain dia, semua orang langsung terbunuh. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Punggungnya langsung dipenuhi keringat dingin saat dia buru-buru berteriak. Bahkan ketika dia melihat 5 tetua klan terbang di atas, wajahnya masih syok. Apa yang sedang terjadi? Semua murid bengkel penempaan benda suci Life and Death Pill Workshop segera terbang dan langsung terbang ke udara. Seorang tetua klan memandang pria parubaya yang masih syok.
Wajahnya langsung menjadi suram saat dia berteriak keras. Itu tetua klan. Di bawah, para murid dari dua kekuatan besar buru-buru terbang ke langit. 1-2. Di mana para murid di Aken? Di mana para murid di atas tingkat kekosongan yang dalam? Namun, dengan sangat cepat, ketika 5 tetua klan melihat para murid terbang satu persatu, hanya ada sedikit murid tingkat kekosongan yang dalam. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka meraung keras. Suara mereka bergema di seluruh langit. Lebih dari 100, mengapa hanya ada 100? Bukankah ada 1000 atau lebih tetua murid tingkat kekosongan yang menjaga tempat ini? Di mana mereka? Di mana mereka sekarang? Seorang tetua klan mengalihkan pandangannya ke puluhan ribu orang yang melayang di bawah. Muridnya sedikit mengerut saat dia menggeram dengan suara rendah. Setelah pil obat lokakarya pil obat hidup dan mati secara misterius direnggut terakhir kali, mereka telah mengirim lebih banyak murid untuk menjaga tempat ini. Namun, sekarang hanya ada 100 atau lebih murid bela diri kosong yang mendalam. Di mana orang-orang yang tersisa? Pembunuh apa yang membunuh kalian semua? Seorang tetua klan menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada murid yang meminta bantuan. Aku tidak tahu, tetua klan. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Saya hanya melihat bayangan putih, lalu mereka mati. Itu terlalu menakutkan. Kelompok pembunuh ini terlalu menakutkan. Pria parubaya itu berkata dengan wajah penuh ketakutan, namun ketakutan di wajahnya tidak hilang. Hanya bayangan putih. Sampah. Melihat murid bela diri kekosongan tingkat kelima benar-benar terlihat sangat ketakutan, wajah 5 tetua klan menjadi hitam, dan wajah mereka sangat tidak sedap dipandang saat mereka mengutuk. Pembunuh, seorang pembunuh benar-benar memasuki kota Fengtian kita. Hari ini, tampaknya banyak pakar dan kelompok tentara bayaran langsung menghilang. Mungkinkah si pembunuh yang melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak ahli di kota Fengtian kami. Bagaimana si pembunuh bisa membunuh mereka dengan begitu mudah? Apakah kamu tidak melihat ekspresi ketakutan dari Diaken dari lokakarya penempaan barang suci? Dia adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat kelima. Di kota Fengtian di bawah, seruan terdengar. Kelompok tentara bayaran dan kekuatan yang melekat pada benda-benda suci semuanya dipenuhi rasa takut. Semua murid lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci datang ke gerbang timur dan terbang langsung ke sini. Suara tetua klan sekali lagi bergema di seluruh kota Fengtian. Ya, di kejauhan, para murid dari dua kekuatan besar merespons. Pada saat ini, para murid lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci telah menyadari keseriusan masalah ini. Mereka terbang dengan cepat satu per satu. Segera, semua murid dari dua kekuatan utama di kota Fengtian telah berkumpul. Sementara itu, orang-orang dari pasukan lain mendekat dengan terkejut dan bingung. Perlahan, jutaan orang berkumpul di sekitarnya. Semua ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, maju ke depan. Melihat para murid terbang satu per satu, wajah 5 tetua klan menjadi semakin tidak sedap dipandang, bahkan dengan sedikit ketakutan. Ya, satu per satu, para ahli alam kekosongan berwawasan terbang menuju satu tempat. Oh, mengapa jumlahnya sangat sedikit? Dua faksi besar kita seharusnya memiliki sekitar 4.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, mengapa sekarang hanya ada sekitar 2.000? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah itu? Saat ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi malu dan ketakutan. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci memiliki setidaknya 4.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di kota Fengtian. Namun, sekarang hanya ada 2.000 dari mereka. Bagaimana dengan 2.000? Mungkinkah mereka membunuh 2.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan dalam waktu sesingkat itu? Pembunuh macam apa ini? Bagaimana mereka melakukannya? Semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Separuh dari ahli alam kekosongan yang berwawasan sebenarnya dibunuh, dan sebenarnya, setengah dari mereka dibunuh. Tubuh 5 tetua klan sedikit gemetar. Pakar alam kekosongan yang berwawasan luas dari dua faksi besar mereka masing-masing hanya berjumlah sekitar 5.000. Menambahkannya bersama-sama, itu hanya sekitar 10.000, tapi sekarang, sebenarnya kurang dari 1/5. Ini hanyalah pukulan besar bagi mereka. Penatua kita juga tampaknya telah banyak berkurang. Mungkinkah sesepuh kita juga dibunuh? Mereka semua adalah pakar alam kekosongan level 9 yang berwawasan luas. Untuk dapat membunuh seorang penatua di peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam, pembunuh macam apa ini? Mungkinkah anisasi pembunuh dunia bawah mengambil tindakan? Pakar tingkat kekosongan yang mendalam dari dua faksi utama saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Tetua klan Zhao kita juga telah menghilang. Tetua klan, tolong dukung kami.
Tuan dan tetua Sekte Liantian kami juga telah menghilang. Master Sekte kami adalah seorang ahli di peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. 5 tetua, para ahli dari kelompok tentara bayaran kita dan kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang juga telah menghilang. Pada saat ini, seorang pemuda di bawah berbicara kepada 5 ahli Wanshu setengah langkah dengan ekspresi ketakutan. Segera setelah itu, beberapa pemuda Parubaya berbicara dengan lantang. Di antara orang-orang ini, sebagian dari mereka adalah sekte dan klan yang mengandalkan dua kekuatan besar, dan sebagian dari mereka adalah kelompok tentara bayaran yang tertarik dengan hadiah. Sekarang, banyak ahli telah menghilang. Ekspresi 5 ahli Wanshu setengah langkah berubah drastis. Buka formasi susunan dan laporkan masalah ini ke Master Pengobatan dan Master Senjata. Seorang tetua dari Lokakarya Pil Kehidupan dan Kematian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo lakukan yang terbaik untuk mencari dulu. Kelima orang itu mengangguk dan terbang menuju 4 arah dan pusat masing-masing. Ada 5 menara di 4 arah dan pusat masing-masing. Menara ini digunakan untuk membangun susunan. Mereka berlima datang ke puncak menara dan mengeluarkan kompas susunan yang memancarkan cahaya ilahi dengan ekspresi serius. KKK. Kompas arai ditempatkan di dalam dan memancarkan suara kakak. Weng. Dalam sekejap, lampu merah menyala menutupi seluruh kota. Ledakan. Setelah itu, api mengerikan muncul. Seluruh kota itu seperti gunung berapi yang menakutkan, meletus dengan api. Formasi pertahanan berusia 10.000 tahun. Bahkan ahli peringkat pertama berusia 10.000 tahun tidak akan bisa masuk. Formasi seperti ini sebenarnya sudah diaktifkan. Formasi ini bisa saja diatur secara khusus untuk mencegah Patriark Fire Cloud Sparrow menyerang. Suara kaget terdengar dari dalam kota Fengtian. Semua orang mengambil posisi dan mencari dengan sekuat tenaga. Jangan lewatkan satu tempat pun. Seorang tetua klan meraung. Binatang iblis bermata satu, cari. Gak kau-kau. Di tengah, lusinan binatang iblis bermata satu melayang ke udara. Murid yang sangat besar sedang memantau seluruh kota. Mata tetua klan menembakkan sinar cahaya saat mereka memindai seluruh kota. Para assassin belum meninggalkan kota Fengtian kita. Kita harus menangkap mereka. Kalau tidak, ini akan terlalu menakutkan. Sudah berapa lama, mereka telah membunuh lebih dari 2.000 seniman bela diri yang berwawasan luas. Bukan hanya 2.000. 2.000 ini hanyalah murid dari dua kekuatan utama. Ada juga pasukan dan kelompok tentara bayaran. Mungkin ada 3-4.000. Seluruh kota Fengtian panik. Semua orang melihat sekeliling dengan waspada. Hehe, selama Master Wanshu tidak datang, tidak mungkin mereka menemukanku. Wang Xian berdiri di sebuah ruangan di titik tertinggi restoran. Dia memegang cangkir teh di tangannya dan melihat ke kota yang panik dan 5 Master Wanshu setengah langkah yang mati-matian mencari si pembunuh. Mereka tidak akan pernah membayangkan betapa menakutkannya musuh mereka. Saat ini, iblis-iblis aneh hanya berada di urutan kedua setelah ras paling kuat di alam semesta, dan jumlahnya kurang dari 10. Di benua yang luar biasa ini, tidak ada seorang pun dari level yang sama yang cocok dengan mereka. Waktu perlahan berlalu. 5 ahli Wanshu setengah langkah mencari di seluruh kota Fengtian, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ini membuat ekspresi 5 ahli Wanshu setengah langkah menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka tidak dapat ditemukan. Mungkinkah itu grup pembunuh bertopeng? Bagaimana mungkin kelompok pembunuh bertopeng? Lokakarya Pil Hidup dan Mati dan Lokakarya Penempaan Barang Suci menyewa grup assassin bertopeng. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak seseram kelompok pembunuh misterius ini. Ini bukan hanya menakutkan. Mereka jelas belum melarikan diri dari kota, tetapi 5 ahli yang tiada taranya tidak dapat menemukan sosok mereka. Ini mereka tidak akan membunuh lagi, kan? Langit benar-benar gelap, tetapi seluruh kota Fengtian diterangi oleh formasi susunan. Semua orang berdiskusi dengan ketakutan. Jika para pembunuh tidak dapat ditemukan, apakah mereka akan terus membunuh? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang sangat dalam bisa menghilang tanpa suara, apalagi mereka. Semua orang sangat ketakutan. Jika kami tahu, kami tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Cek, anisasi pembunuh menakutkan macam apa yang disewa klan Fire Cloud Sparrow. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran mengungkapkan ekspresi penyesalan. Semua murid berkumpul di tengah. Jangan menyebar, tunggu berita. 5 ahli umur panjang setengah langkah memerintahkan dengan ekspresi jelek. Semua murid dari Life and Death Pill Workshop dan bengkel penempaan benda suci segera berkumpul di pusat. Lebih dari 100.000 orang berkumpul bersama. 2 ahli umur panjang setengah langkah berjaga di samping.
Laporkan masalah ini ke Master Pengobatan dan Master Senjata. 3 tetua klan lainnya menunjukkan sedikit kelelahan di wajah mereka dan langsung memasuki ruangan. Organisasi pembunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul dan benar-benar membuat kedua kekuatan itu tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan ketika para murid dari 2 kekuatan besar berkumpul bersama? Ya, apa yang harus kita lakukan? Pembunuh ini tidak hanya mengincar orang-orang dari 2 kekuatan besar. Ketika orang-orang di luar 2 kekuatan besar melihat bahwa mereka telah berkumpul dan dijaga oleh ahli Wanshu setengah langkah, kepanikan muncul di wajah mereka. Jika kami tahu akan seperti ini, kami tidak akan datang. Ini semua salah kami karena terlalu serakah. Jika pembunuh mengincar kita, maka kami dekat dengan posisi 2 faksi utama. Kami berkumpul di sekitar mereka. Beberapa kelompok tentara bayaran mengungkapkan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Satu persatu, mereka buru-buru mendekati posisi di dekat 2 faksi utama. Kemunculan tiba-tiba para pembunuh dan hilangnya 3 hingga 4.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas benar-benar membuat mereka panik. Ini adalah 3 hingga 4.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Memikirkan setengah dari ahli di seluruh kota menghilang begitu saja membuat mereka merasa ketakutan. Tuan Senjata, Dokter, di ruang pertemuan di Manor di pusat kota, para tetua lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci berdiri dengan hormat di depan cermin dan berkata kepada orang di cermin. Apa masalahnya? Mengapa Anda perlu membuat laporan yang begitu mendesak? Ahli obat bertanya tanpa ekspresi. Tuan Obat, kami sekelompok pembunuh misterius memasuki kota Fengtian dan membunuh lebih dari 2.000 ahli alam kekosongan berwawasan dari 2 kekuatan utama kami dalam waktu singkat. Dan menurut perkiraan kami, setidaknya 3 hingga 4.000 ahli alam kekosongan berwawasan luas dibunuh di kota Fengtian. Tetua klan Wanshu setengah langkah dari bengkel pil hidup dan mati menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apa? Wajah tanpa ekspresi dari ahli obat di cermin tergerak dan mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pembunuh. Pembunuh macam apa yang mampu melakukan pembunuhan yang tidak bermoral di kota Fengtian? Ahli obat bertanya dengan wajah muram. 3 hingga 4.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan telah terbunuh atau terluka. Bahkan napas ahli obat menjadi sedikit tergesa-gesa ketika mendengar nomor ini. Aku tidak tahu. Kami mencari di seluruh kota Fengtian, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Sekarang kita bahkan telah membuka susunan langit kekaisaran tapi. Tetua dari bengkel pil hidup dan mati mengungkapkan ekspresi pahit. Pil dan ramuan spiritual kami dicuri tanpa suara, dan sekarang kami telah membunuh begitu banyak orang. Dunia gelap. Tidak, dunia gelap milik anisasi pembunuhan kerajaan Drakonid. Pembantu macam apa yang ditemukan oleh klan Fire Cloud Sparrow? Ahli obat bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah serius, matanya berkilat dengan kilau dingin. Sepertinya kita harus memusnahkan klan burung pipit awan api secepat mungkin. Jika tidak, kerugiannya akan bertambah. Setelah lebih dari 10 detik hening, suara ahli pengobatan terdengar lagi. Kalian semua, pertahankan tingkat kewaspadaan tertinggi. Setelah ahli obat selesai berbicara, bayangan di cermin menghilang. Pria tua itu membungkuk dan perlahan berdiri. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Saya harap ahli pengobatan dan yang lainnya dapat memusnahkan klan burung pipit awan api secepat mungkin. Ayo bersiap. Ahli pengobatan dan ahli pengobatan harus segera memberikan perintah untuk menyerang. Penatua dari bengkel penempaan hidup dan mati berjalan mendekat dan berkata. Kuharap hari ini akan datang secepat mungkin. Sedikit kekejaman muncul di wajah mereka. Akan merepotkan jika kita ingin membunuh mereka selanjutnya. Di tingkat tertinggi sebuah restoran, Wang Xian melihat ke bawah ke posisi di depannya dan sedikit mengangkat alisnya. Karena itu masalahnya, ayo bersihkan tentara bayaran itu. Wang Xian berpikir sendiri, ada lebih dari 10 juta orang di kota Fengtian. Tidak mungkin mereka semua berkumpul di tengah. Karena itu masalahnya, dia bisa membunuh orang-orang di luar pusat tanpa ada batasan. Ao Yao, pimpin iblis aneh untuk membersihkan orang-orang di sekitar. Kali ini, bunuh siapapun di bawah alam hampa yang berwawasan luas. Wang Xian memerintahkan Ao Yao dan yang lainnya tanpa ekspresi. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan 500 iblis aneh itu segera menyebar ke sekitarnya. Sebagian besar ahli berkumpul di pusat. Bagaimana mungkin orang-orang di sekitar mereka menahan upaya pembunuhan dari setan-setan aneh itu? Terutama para ahli di bawah alam kekosongan yang berwawasan luas. Mereka seperti memotong rumput. Mereka bisa membunuh lebih dari 100 dari mereka dalam 1 menit. Waktu berlalu dengan lambat. Semua orang di kota Fengtian menurun dengan kecepatan yang mengerikan.
Karena semua mayat disimpan di cincin interspatial, darah dan mayat tidak muncul di kota untuk sementara waktu. Ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa ratus orang akan menghilang setiap detik. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam luar biasa, beberapa ratus orang setiap detiknya benar-benar menakutkan. Jika ini berlangsung selama 1 jam, ratusan ribu orang akan dibunuh. Seperti yang diperkirakan Wang Xian, seluruh kota Fengtian seperti ladang gandum besar yang dipanen dengan cepat. Mengapa rasanya kota Fengtian kita begitu sepi pagi ini? Itu benar, jauh lebih sepi dari biasanya, terutama di sekitar sini. Malam berlalu dengan sangat cepat. Saat matahari terbit kembali, cuaca cerah membuat suasana khusyuk semua orang sedikit mereda. Namun, ketika mereka menghela nafas lega dan hendak makan sesuatu, tiba-tiba mereka merasa bahwa seluruh kota menjadi jauh lebih damai. Seolah-olah tidak ada suara yang datang dari segala arah. Suasana aneh mengejutkan semua orang di tengah. Semua orang saling memandang. Tatapan mereka sekali lagi mendarat ke arah pinggiran kota. Kami penjaga kota akan pergi dan melihatnya. Seorang penjaga kota Lokakarya Pil Kematian dan Kehidupan dan Bengkel Penempaan Barang Suci membentuk pasukan penjaga kota. Seorang penjaga kota dari peringkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam melayang di langit saat dia berbicara kepada selusin bawahan di sampingnya. Ya, selusin orang mengangguk. Mereka tidak berani berjalan. Sebaliknya, mereka langsung terbang ke langit, terbang ke arah pinggiran. Ketika mereka terbang sekitar 20 km, mereka semua menghirup udara dingin. Tidak ada seorang pun, tidak seorang pun. Seluruh area itu seperti kota mati, dan semuanya sunyi. Di mana orang-orang di sekitar sini? Ada lebih dari 10 juta orang di kota Fengtian kami. Di mana orang-orang di sini? Penjaga kota di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang dalam bergetar, dan ekspresi ketakutan perlahan muncul di wajahnya. Kapten, mereka tidak bisa, mereka semua tidak mungkin dibunuh, kan? Seorang pria parubaya menelan ludah dan berkata dengan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Kami memiliki lebih dari 10 juta orang di kota Fengtian, dan setidaknya ada 2 hingga 3 juta orang di sekitar kami. Ini tidak mungkin. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dengan keras. Saat dia berbicara, bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Jika mereka masih hidup, kemana mereka pergi? Pergi ke 3 arah lainnya dan lihatlah. Kapten penjaga kota mengertakkan gigi dan segera terbang ke kiri. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun. Namun, seluruh wilayah luar kota itu seperti tanah kematian. Tidak ada satu orang pun. Gul, dalam satu malam, jutaan orang dibunuh. Ini. Setelah berpatroli ke 4 arah, sekelompok lebih dari 10 orang terbang dengan linglung. Murid mereka dipenuhi rasa takut. Kulit kepala mereka mati rasa. Kulit kepala mereka mati rasa. Ketika penjaga kota menyampaikan berita itu kepada para sesepuh dan sesepuh, bahkan para ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lebih dari 10 juta orang di kota Fengtian berkumpul di tengah karena pembunuhan kemarin. Namun, tidak mungkin bagi 10 juta orang untuk berkumpul di tengah. Masih banyak pemberani yang tinggal di kediamannya sendiri. Namun, hanya dalam satu malam, semua orang ini menghilang. Ini adalah jutaan orang. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri di atas peringkat ke-7 yang transenden. Jika mereka ditempatkan di kota, mereka bisa dianggap ahli. Dalam keluarga kecil, mereka dianggap elit. Jutaan pakar elit inilah yang semuanya menghilang dalam satu malam. Ini adalah beberapa juta orang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua? Anisasi pembunuh bayaran macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Satu malam telah berlalu, dan bahkan tidak ada jeritan yang terdengar. Sekarang aku ingin tahu berapa banyak pembunuh yang bersembunyi di kota Fengtian kita. Sekelompok tetua menelan seteguk air liur dan bergumam. Mereka takut. Mereka benar-benar takut. Jika hilangnya 3 hingga 4 ribu ahli alam kekosongan berwawasan di sore hari telah menyebabkan mereka merasa takut, maka hilangnya beberapa juta orang di sekitar kota dalam semalam telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Apakah ini pembunuh atau iblis? Di seluruh benua, anisasi pembunuh terkuat, Dark Nether, seharusnya tidak terlalu menakutkan, bukan? Seseorang harus tahu bahwa susunan pertahanan tingkat umur panjang seluruh kota telah diaktifkan. Binatang iblis bermata satu sedang berpatroli di langit. Meski begitu, kelompok pembunuh misterius yang tak tertandingi ini mampu membuat sejuta orang menghilang dalam satu malam. Mereka benar-benar setan. Melaporkan kepada tetua dan tetua, ada sekelompok ahli tentara bayaran yang meminta kami untuk membuka gerbang kota. Mereka ingin meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini,
seorang pria parubaya terbang dengan ketakutan di matanya dan melaporkan dengan keras. Apa? Di dalam ruangan, ekspresi para tetua dan tetua klan dari dua kekuatan utama berubah. Tubuh mereka bergerak dan mereka terbang langsung. Para ahli dari bengkel penempaan benda suci Life and Death Pill Workshop, kami ingin meninggalkan kota Fengtian. Tolong buka gerbang kota. Kami ingin meninggalkan tempat ini. Assassin di kota Fengtian terlalu menakutkan. Jutaan orang menghilang dalam semalam. Kami tidak ingin tinggal di sini lagi. Itu benar. Kita harus meninggalkan tempat ini. Ketika kami menerima misi, dikatakan bahwa kami dapat pergi dengan bebas. 5 tetua dan kelompok tetua baru saja keluar ketika beberapa ribu orang berkumpul di luar dan berkata dengan keras. Wajah 5 ahli umur panjang setengah langkah menjadi gelap dan mereka menarik napas dalam-dalam. Arai tingkat umur panjang telah diaktifkan. Master obat dan master senjata kami akan segera tiba. Jangan cemas, semuanya. Pakar umur panjang setengah langkah mengguncang lengannya dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, bolehkah saya tahu kapan ahli pengobatan dan ahli senjata akan tiba? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka terlambat 2 hari? Itu benar, kecuali jika Anda dapat menangkap si pembunuh yang bersembunyi di kota Fengtian, kami tidak tahu kapan kami akan dibunuh. Segera setelah pakar umur panjang setengah langkah selesai berbicara, beberapa tetua mau tidak mau angkat bicara. Tolong biarkan kami meninggalkan tempat ini. Tolong buka gerbang kota, Tuan, kami ingin pergi. Teriakan terdengar satu demi satu, menyebabkan para tetua dan tetua dari dua kekuatan besar melayang di udara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kelompok orang ini telah menerima misi mereka untuk datang ke sini. Dua kekuatan utama tidak dapat memerintahkan mereka, juga tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan apapun. Bahkan, mereka bahkan tidak berani bergerak. Begitu mereka bergerak, kelompok tentara bayaran mana yang akan menerima misi lokakarya pil kematian dan kehidupan dan lokakarya penempaan barang suci di masa depan. Tidak bagus, orang-orang di daerah itu sudah menghilang. Orang-orang di daerah itu benar-benar menghilang. Ya Tuhan, para pembunuh itu bergerak lagi. Kita harus keluar dari sini. Pada saat ini, suara ketakutan datang dari kejauhan. Wajah orang-orang dari workshop Life and Death Pill dan workshop Holy Item Inc. berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Mereka masih bergerak saat ini. Seorang ahli Wanshu setengah langkah terbang ke arah suara itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Tadi ada lebih dari 10.000 orang di jalan. Hanya dalam 10 detik, mereka semua menghilang. Ini terlalu menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Pakar Wanshu setengah langkah baru saja terbang ketika serangkaian suara ketakutan terdengar. Satu persatu, sosok terbang menuju pusat. Kota Fengtian melarang terbang, tetapi pada saat ini, sekelompok orang itu benar-benar mengabaikannya. Pria tua itu melayang di udara dan melihat ke arah jalan yang kosong, mengendus. Bau darah yang sangat samar menyebar, menyebabkan tubuhnya bergetar. Tatapannya yang sedingin es dengan hati-hati memindai sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Penatua Jiang, apakah Anda menemukan sesuatu? Pada saat ini, dua sosok terbang dan bertanya pada lelaki tua itu. Tidak, mereka membunuh lebih dari 10.000 orang di jalan ini dalam sekejap. Seberapa kuat mereka, dan berapa banyak pembunuh yang ada? Pria tua itu menghela nafas dan melihat ke arah tengah. Itu kacau. Seluruh kota Fengtian berada dalam kekacauan total. Mereka yang datang karena hadiah langsung melayang di langit, ingin pergi. Penjaga kota dari dua faksi utama hanya bisa menenangkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah orang-orang di pihak mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Kita bisa yakin bahwa ada ahli umur panjang setengah langkah di antara kelompok pembunuh ini. Mari kita laporkan lagi ke Master Obat dan Master Senjata. Dua pakar umur panjang setengah langkah lainnya berkata tanpa daya. Semuanya, tunggu di sini selama beberapa menit. Kami akan segera melapor ke Master Obat. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan Anda. Mereka bertiga terbang menuju pusat kerumunan. Melihat kerumunan yang kacau, mereka berkata dengan suara yang dalam saat mereka memasuki manor di bawah. Hehe, semakin kacau, semakin mudah bagi kita untuk menyerang. Pada saat ini, di sebuah ruangan tidak jauh dari sana, Wang Xian sedang menonton semuanya dengan senyum di wajahnya. Semakin kacau kota Fengtian, semakin mudah bagi mereka untuk bergerak. Begitu ada lokasi tersembunyi, dia akan bergerak bersama dengan 500 setan aneh. Lebih dari 10.000 orang akan langsung terbunuh. Lagi pula, di antara 10.000 orang,
Hanya ada selusin atau lebih seniman bela diri kosong yang berwawasan luas. Terlalu mudah untuk membunuh mereka. Mundur. Semuanya, mundur dari kota Fengtian. Semua murid workshop Life and Death Elixir, kumpulkan semua item dan bersiaplah untuk pergi. Semua murid bengkel penempaan benda suci, kumpulkan semua benda dan bersiaplah untuk pergi. Pada saat ini, pesanan dikirim satu demi satu, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Mereka melarikan diri. Mereka benar-benar melarikan diri. Ini, Wang Xian sedikit terdiam. Ini adalah basis dari dua faksi utama sebelum pertempuran. Apa yang dia maksud dengan pergi sekarang? Mengaku kalah. Namun, jika dia mengaku kalah, bagaimana dia bisa menyerang klan Fire Lark dengan retret ini? 1670.